Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video brilian kali ini, kita akan membahas tentang soal UAS pengantar akuntansi. Nah, di bawah ini sudah disajikan neraca saldo perusahaan dagang Zaki untuk periode 31 Desember 2019. Bisa dilihat ada nama akunnya dan jumlah debit juga kreditnya. Nah, untuk informasi yang diketahui sehubungan dengan data penyesuaian adalah sebagai berikut. A. Perlengkapan kantor yang tersisa pada akhir bulan Desember adalah sebesar 40.000. B. Persediaan barang dagangan pada akhir bulan Desember adalah 350.000. C. Iklan dibayar di muka sebesar 6.000, merupakan pembayaran untuk iklan selama 6 bulan terhitung dari tanggal 1 Desember 2019. D. Biaya penyusutan untuk peralatan sebesar 1.500 dan untuk biaya penyusutan gedung sebesar 2.500. E. Penjualan di muka yang diakui sebagai pendapatan sebesar 100.000. F. Sewa diterima di muka sebesar 50.000, merupakan kewajiban sewa tanah untuk jangka waktu 2 bulan terhitung dari tanggal 1 Desember 2019. Nah, kita di sini bakal diminta buat jurnal penyesuaiannya, kemudian membuat kertas kerja atau worksheet-nya PD Zaki, dan terakhir kita buat laporan keuangan PD Zaki. Sekarang kita masuk ke jurnal penyesuaian ya, yang dicari pertama. Di jurnal penyesuaian nanti tuh akan ada tanggal, keterangan, atau nama akunnya, referensi atau si nomor akunnya, sama debit dan kredit. Untuk informasi penyesuaiannya ada di sini. Yang A, perlengkapan kantor yang tersisa pada akhir bulan Desember sebesar 40.000. Berarti yang 40.000 ini udah sisanya. Jadi kita harus cari selisih dengan mengkurangkan dari neraca saldo sama yang sisa akhir ini. Kita lihat di sini di highlight kuning, perlengkapan kantornya itu 42.000. Jadi 42.000 dikurang 40.000, selisihnya yang kita dapat itu 2.000 di sini ya. Untuk keterangannya, yang di debit beban perlengkapan kantor 2.000 dan di kredit perlengkapan kantor 2.000 karena di penyesuaian ini dianggapnya sebagai beban ya. Terus untuk yang B, persediaan barang dagangan pada akhir bulan Desember adalah 350.000. Ini sama kayak yang A, ini tuh udah nilai akhirnya. Jadi kita harus cari selisih lagi kayak tadi. Dimana sih di neraca saldo ini persediaan senilai 360.000 yang di highlight biru. Jadi 360.000 dikurang 350.000, selisihnya itu ini 10.000. Jadi buat di akunnya, harga pokok penjualan di debit 10.000, persediaan di kredit 10.000. Selanjutnya yang C, iklan dibayar di muka sebesar 6.000, merupakan pembayaran untuk iklan selama 6 bulan terhitung 1 Desember 2019. Ini 6.000 tuh buat 6 bulan. Jadi kita dihitung dulu per bulannya berapa. Di sini 6.000 dibagi 6 sama dengan 1.000 untuk biaya iklan per bulannya. Nah, di sini dicarinya itu baru dihitungnya 1 Desember, berarti kita masukinnya buat bulan Desember aja. Jadi di sini diakuinya cuma 1.000. Dengan di keterangannya akun beban iklan di debit 1.000, terus di kreditnya iklan dibayar di muka 1.000. Terus yang D, biaya penyusutan untuk peralatan sebesar 1.500 dan gedung sebesar 2.500.
Karena ini kita nggak perlu ngitung, jadi kita tuh langsung masukin aja yang ada di sini nominalnya. Langsung akun di debitnya yaitu beban penyusutan, dimana beban penyusutan itu diakui gitu sih penyusutannya, sebesar 4.000. 4.000 ini gabungan dari 1.500 sama 2.500. Di kreditnya akumulasi penyusutan peralatan kantor yang ini 1.500 dimasukin ke sini. Terus yang akumulasi penyusutan gedung dari 2.500 langsung masukin ke sini. Dua ini dijumlahin jadi 4.000. Kayak gini. Terus yang E, penjualan di muka yang boleh diakui sebagai pendapatan sebesar 100.000. Sini kita langsung masukin aja. Di debitnya penjualan diterima di muka 100.000. Di kreditnya penjualan 100.000 juga. Nah, yang F, sewa diterima di muka sebesar 50.000 merupakan kewajiban sewa tanah untuk jangka waktu 2 bulan terhitung dari 1 Desember. Nah, karena 50.000 ini buat 2 bulan, jadi kita harus ngitung dulu 1 bulannya berapa. Dihitung 50.000 dibagi 2 karena 2 bulan, jadi 25.000 per bulannya. Gitu. Nah, sedangkan di sini terhitung 1 Desember, jadi baru diakuinnya tuh buat bulan Desember 2019 aja. Makanya kita masukin di sininya 25.000 aja angkanya. Untuk di akunnya atau keterangannya beban sewa di debit, terus di kreditnya sewa diterima di muka 25.000. Nah, totalnya segini, harus balance ya, 142.000. Jadi balance. Selanjutnya kita masuk ke neraca lajur perusahaan dagang Zaki. Nah, neraca lajur perusahaan dagang Zaki ini bentuknya kayak gini. Ada nomor, nama akun, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, sama neraca. Buat neraca saldonya ini tuh dimasukin dari neraca saldo yang ini ya, yang di soal. Kita masukin aja dulu semuanya. Terus karena di sini tuh ada beberapa akun yang nggak ada, jadi kita tambahin di bawah. Karena itu yang nggak adanya tuh beban semua ya, kita masukin ini beban juga yang dimulai dari angka 5 kalau beban. 510 beban perlengkapan kantor, 511 beban penyusutan, 512 beban sewa. Jadi nanti bisa kalian tambahin ya kalau misalkan akunnya nggak ada. Di neraca saldo yang ini sama kayak yang dari soal ini. Terus penyesuaian itu kita masukin nominal yang dari sini, disesuaiin akunnya sama yang di sini. Jadi kalau misalkan ntar buat menyesuainya tuh 420.000, karena di penyesuaiannya nggak ada atau 0, jadi di neraca saldo setelah disesuaikannya pun tetap 420.000 karena nggak ada penambahan atau pengurangan. Nah, buat di persediaan yang ini 360.000. Nah, karena tadi ini di debit saldo asalnya, terus di kredit ada saldo juga 10.000, artinya dikurang. Pokoknya kalau di debit plus jadi nambah. Kalau di debit kredit jadi ngurang. Nah, ngurangnya ini yang tadi si nominalnya 350.000. Terus kita ngurangin aja, pokoknya kalau yang nggak sesuai debit kredit itu bakal nambah. Kalau debit kredit itu bakal ngurang, kredit debit juga bakal ngurang. Terus contoh yang ini ya, yang ini akumulasi penyusutan kantornya tuh 6.000, terus kreditnya itu 1.500. Karena ini sama-sama kredit, jadi nambah di sini 6.000 tambah 1.500, jadi di sini 7.500. Kayak gitu, karena ini sama juga. Terus ini contoh kasusnya yang dua-duanya sama-sama di debit.
Yang ini HPP atau harga pokok penjualan 610. Terus di jurnal penyesuaiannya nambah 10.000. Jadi kita di neraca saldo setelah disesuaikannya itu 620.000 karena sama-sama dari debit juga. Terus yang kredit tadi sama-sama dari kredit nambah juga jadi 7.500. Nah, yang ini dari kredit. Yang ini dari kredit terus sama debit ini berkurang ya, si 120 dikurang 100 jadi saldonya itu sisa 20.000. Kenapa di kredit? Karena si saldo awal yang paling besarnya tuh di kredit ini. Jadi waktu di debit dikurang 100 tuh masih ada nyisa saldo di kredit 20.000. Ini tinggal kurang-kurangin aja ya, gampang kok. Terus di bawahnya ini dijumlahin juga kayak tadi. Nominal-nominalnya ini yang tadi sama ya, 142.000 sama kayak di sini. Terus yang ini di neraca saldo setelah disesuaikan juga dijumlahin ya. Jadi 2.986.000. Si 2 ini tuh harus sama juga nilainya. Yang 2 ini tuh sama ya nilainya. Karena kalau nggak sama nanti nggak akan balance, terus kita juga bakal salah langkahnya gitu. Terus abis dari neraca saldo disesuaikan itu, buat masuk ke laba rugi sama neraca kita cuman tinggal mindahin aja. Jadi nggak perlu ngitung-ngitung lagi tuh. Ngitung-ngitung tuh cuman di neraca saldo sama penyesuaian itu tuh dihitungnya. Pokoknya ingetin debit sama debit itu nambah, kredit sama kredit itu nambah di kredit. Terus kalau debit sama kredit itu ngurang, kredit sama debit itu ngurang juga. Si penempatannya tergantung si sisa saldonya banyak di mana kayak gitu. Nah, buat cari laba rugi sama neracanya ini gampang. Kita cuman tinggal mindahin aja. Buat laba rugi sendiri diambil dari angka atau akun nomor 4 ke bawah ini ya. Jadi ini buat laba rugi. Terus yang 1 sampai 3 1 2 3 ini buat neraca. Kita tinggal mindahin aja. Pindahinnya itu dari ini ya, neraca saldo setelah disesuaikan mindahinnya. Buat cari si laba bersihnya nanti tuh. Jadi waktu kita masukin laporan keuangan atau laporan laba ruginya, nanti kita udah dapat gitu, bakal sama juga di ininya ya tuh sama di laporan laba ruginya. Buat si nominal laba bersih ini tinggal pindahin aja dari sini ke sini ya. Pindahin juga sama. Terus dijumlahin ini 10.000 sampai 25.000 dijumlahin jadi 858.000. Terus karena ini nggak ada, cuman satu aja, turunin si 1.070.000-nya. Nah, buat di neraca sama kayak di laba rugi, cuman akunnya dari tadi ya, yang 1 sampai 3. Dipindahin juga dari sini ya, dari sini pindahin ke sini. Ke debit kreditnya disesuaiin ya. Kayak gitu. Terus dijumlahin juga kayak yang tadi. Dijumlahin dari sini debitnya 2.128 sama 1.916.000. Ini nggak apa-apa, nggak sama juga. Karena nanti tuh bakal ditambah sama laba bersihnya. Jadi buat ngitung si laba bersih yang 212 ini, kita ngitungnya itu dari si ini dikurang ini, hasilnya segini. Terus ini dikurang ini, hasilnya bakal segini. Jadi 1.070.000 dikurang 858.000 jadi 212.000. Terus 2.128.000
kurang 1.916.000 jadi 212.000. Nah, habis itu si 212.000-nya itu tempatnya disesuaiin gitu. Ini di bawah sini, terus ditambahin ya, ini tuh ditambahin yang ini ya, yang ini maksud aku. Yang ini. Si 858.000 sama 212.000 jadi sama 1.070.000, 1.070.000. Terus yang ini juga ditambahin si 1.916.000 ditambah 212.000 jadi 2.128.000 sama ya. Ini di akhirnya tuh jadi bakal balance juga kayak gitu. Terus udah masuk gitu, kita ke laporan laba rugi. Di laporan laba rugi perusahaan dagang Zaki, ini bakal kayak gini ya gambarannya. Ada penjualan. Di penjualan ini kita masukin yang tadi. Kita masukin penjualan yang tadi. Ini mana penjualan? Penjualan tuh ini nih, yang ini 1.070.000 kita masukin ke sini. Terus potongan penjualan sama harga penjualan dari neraca lajur sini kita masukin juga ke sini buat perhitungannya. Kalau aku dulu ininya tuh dihitung dulu ininya si potongan sama harga pokoknya dijumlah baru dikurang penjualan. Nah, jadi bersihnya buat penjualannya itu 630.000. Terus dikurangin lagi sama beban-beban karena ini belum bersih banget ya, baru si penjualan bersihnya doang, bukan laba bersih. Kita kurangin sama beban-beban di sini. Buat beban-beban di sini itu kita ambil dari sini yang angka 5 ini semuanya. Ini ya maksud aku yang dari beban iklan, karena yang harga pokok penjualan itu tadi udah di atas dikuranginnya barengan sama potongan penjualan. Kita masukin semuanya si nominalnya, terus kita jumlahin si bebannya itu jadi 228.000. Terus si 228.000 ini dikurang sama si penjualan bersih tadi 440.000 dikurang beban 228.000 jadi 212.000. Nah, si laba bersihnya ini sama kayak yang kita cari di sini. Sama yang kita cari di sini sih 212.000 tadi. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke laporan perubahan modal dari perusahaan dagang Zaki periode 31 Desember 2019. Buat laporan perubahan modal ini cukup gampang, nanti kalian tinggal hitung atau cari dulu si modal awal Zaki yang 1.200.000 ini dari neraca lajur 1.200.000 ini ya, karena nggak ada perubahan jadi kita tetap ya 1.200.000 yang akhir ini. Karena ada laba bersih, tentunya bakal ada penambahan modal nih. Laba bersih ini yang tadi 212.000 diambil dari laporan laba rugi kita buat tadi, yaitu 212.000. Terus di neraca lajur juga ada yang di bawah ini yang aku bold, 212.000. Jadi kalian bisa ambil dari salah satunya ya, atau keduanya pun sama, karena pasti nilainya akan sama. Kalaupun beda berarti hitungan kalian itu salah. Si laba bersihnya kita masukin 212.000, terus kita kurangin karena ada privilege Zaki atau pengambilan pribadi. Si pengambilan pribadi ini ngaruh ke modal jadi berkurang. Jadi di sini tandanya minus ya. Di sini 4.000-nya tuh diambil dari neraca lajur. Di sini dijelasin ada pengambilan pribadi. Nih, yang ini 4.000. Jadi di sini dikurangin dulu si laba bersih sama privilege Zakinya. Hasilnya 208.000. Terus abis ini dikurangin,
kita tinggal tambahin si modal awal Zaki yang ini ditambah 208.000. Jadi hasilnya itu 1.408.000 kayak gitu. Terakhir ada laporan neraca. Setelah laporan laba rugi sama laporan perubahan modal tadi, ini kita terakhir di laporan neraca. Laporan neraca ini tuh ada dua bentuk gitu. Ada yang aset sama ininya tuh jadi ke bawah semua. Si utangnya itu di bawahnya aset ini, utang sama modalnya. Ada juga yang di pinggir gini. Kalau aku di pinggir karena kita tuh bisa lihat nilai perbandingannya dari total aset sama total utang dan modal. Sebenarnya itu tergantung dari dosen kalian ya, gimana bentuknya. Jadi disesuaikan aja ya, nggak perlu kayak gini. Terus di laporan neraca ini kita ambilnya dari mana? Kita ambilnya dari neraca lajur tadi yang ini ya, yang semuanya diambil. Kita pisah tapi kita bagi-bagi nih angka atau nomor akun 1 yang ini buat aset, karena nomor akun 1 itu ngelambanginnya tuh aset. Nah yang nomor 2 ini ngelambanginnya tuh utang atau liabilities. Nah yang ketiga ngegambarinnya itu modal si Jaki. Kita masukin asetnya yang tadi di neraca lajur. Ada kas bank, terus piutang usaha, piutang wesel, persediaan, perlengkapan kantor, iklan di media buka. Terus aset tetapnya ada peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan kantor, gedung, akumulasi penyusutan gedung, terus sama tanah. Buat ini tuh asetnya dibagi dua karena waktu aku belajar tuh sama guru, asetnya dibagi dua, ada lancar sama tetap gini. Ini tergantung ya mau disatuin apa dipisah, tapi aku seringnya lihatnya dipisah. Jadi ini tuh gampang, tinggal jumlahin aja yang ini karena nggak ada yang negatif atau buat mengurangnya. Ini tinggal ditambah hasilnya jadi 1.845.000. Terus buat aset tetapnya si peralatan kantor 64.000 dikurang si akumulasi penyusutan yang tadi kita hitung di AJP jadi 7.500. Gedungnya 140.000, ada penyusutannya jadi 16.500, terus tanah 75.000. Jadi ini dijumlahin, yang positif dijumlahin terus dikurang sama yang negatif ini. Hasilnya tuh jadi 255.000. Terus buat yang utang itu kita tinggal ambil dari neraca lajur tadi yang nomor akun 2 ya. Nomor akun 2 ini ada hutang usaha, hutang bank, penjualan diterima di muka, sewa diterima di muka. Ini kalian tinggal jumlahin aja semuanya si hutangnya jadi 692.000. Terus buat modal Zaki itu kita tinggal masukin modal aja, nggak perlu FRIVE karena udah diperhitungin di laporan perubahan modal tadi. Jadi kita modal yang dicantumin di laporan neraca tuh yang ini si 1.408.000 nya tuh dari laporan perubahan modal Zaki ini. Kita ambil yang ini ya, tambah yang ini. Terus abis itu si total utang sama total modalnya itu dijumlahin si 692.000 sama 1.408.000 dijumlahin, hasilnya 2.100.000. Nah yang ini juga aset dijumlahin sama kayak ini, 1.845.000 tambah 255.000 jadi 2.100.000. Jadi biar hasilnya balance dan bener tuh nilai total aset sama total utang dan modalnya tuh harus sama kayak gitu. Mungkin sekian dari aku, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.